kita semua. Tabib pun. Ya pun. Salam Siger. Wah, sudah lama Sobat Adiaksa tidak berjumpa kembali di podcast kali ini, dan tentunya dipandu saya Muhammad Faris Azhar dan rekan saya, dan di mana rekan saya ini wajah baru nih Sobat Adiaksa. Kita perkenalkan Bang Faldi. Halo semua Sobat Adiaksa, saya Faldi Riza yang hari ini akan memandu podcast Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan mungkin kedepannya juga saya akan terus berkolaborasi dengan Faris. Wah, kita mau membahas apa sih Bang Faldi? Nah, hari ini tulis kita pengen ngebahas isu yang lagi hangat banget. Wow. Dan juga ini lagi viral banget, Riz. Lagi trending lah di masyarakat. Riz. Jadi kita hari ini akan membahas terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice. Betul banget. Mungkin Sobat Adiaksa sudah pernah mendengar nih terkait dengan restoratif justice itu sendiri ya Bang ya. Apakah di Lampung Selatan udah banyak nih Bang perkara-perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice itu sendiri? Untuk di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sendiri memang sudah beberapa kali justice. Oke sekali. Nah kebetulan hari ini itu kita bisa hadirkan langsung hadirkan langsung jaksanya, ada korbannya, ada juga pelakunya yang kemudian perkaranya ini dilakukan restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Mungkin kita kenalin dulu kali ya. Boleh Pak. Ya. Sobat Adiaksa mengenal kan? Betul banget. Jadi Sobat Adiaksa, di sini kita kehadiran Jaksa Wahyu. Ini halo Sobat Adiaksa. Jaksa yang menangani perkaranya yang kemudian dilakukan restoratif justice. Kemudian di sini juga ada korbannya, Bapak siapa? Sunarto. Bapak Sunarto. Bapak Sunarto. Dan juga di sini ada tersangkanya atas nama Andi. Andis. Mungkin biar Sobat Adiaksa ini lebih tahu lah terkait dengan restoratif justice ini, lebih mengerti, lebih paham secara komprehensif. Kita tanya langsung aja ke jaksanya gimana, Riz? Berarti jaksanya ini jaksa yang langsung menangani perkara itu ya Bang ya? Benar sekali. Gimana? Oke, kita tanya aja langsung, Riz ya. Oke. Untuk Mas Wahyu, Gimana sih Mas Wali? restoratif justice itu dasar-dasar hukumnya, kemudian pengertiannya itu apa sih sebenarnya, biar Sobat Adiaksa semua tahu nih di seluruh Indonesia. Oke. Jadi untuk restoratif justice ini sebenarnya di kita sudah diatur di Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, restoratif justice ini sendiri adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dari pihak korban, pihak pelaku, keluarga pelaku, dan pihak-pihak yang terkait. Pihak yang terkait itu bisa dari kepala desa, tokoh adat setempat, tokoh agama, kepala dusun, dan pokoknya orang-orang sekitar situ. Nah, di sini jadi restoratif justice ini tidak sampai ke pengadilan. Prosesnya di penuntutan ketika setelah tahap 2, di situ kita lakukan mediasi. Ketika para pihak setuju untuk dilakukan perdamaian, maka kita lanjutkan untuk berkas tersebut dikirimkan ke Kejati. Setelah itu ketika Kejati sudah meng-ACC, sudah menyetujui terkait dengan restoratif kita, kasus tersebut akan dikirimkan lagi kepada Kejaksaan Agung Jampidum tepatnya untuk dilakukan ekspos untuk selanjutnya gitu. Berarti Bang, sebelumnya berarti yang menyetujui jika perkara itu berhasil di restoratif justice itu langsung dari Jaksa Agung ya Bang? Langsung dari Jaksa Agung. Oh, berarti tidak dari daerah kan? Bukan. Oke. Gitu. Jadi di sini kita memfasilitasi antara korban dan pelaku. Nah, di sini juga perlu ditekankan untuk restoratif justice tidak semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak tuh Mas Wahyu, apa aja sih perkara-perkara yang kemudian bisa kita lakukan restoratif justice? Nah, perkara yang pertama ya, untuk ancaman pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ya? Oke. Kemudian untuk pelakunya sendiri bukan residivis, baru pertama kali melakukan. Oke, baru pertama kali tidak pidana ya? Iya, kualifikasinya itu pemula mungkin ya Mas. Pemula, iya. Nah, kemudian untuk kerugiannya sendiri yang ditimbulkan tidak lebih dari 2.500.000. Namun dalam hal ini ketika sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak, ada pemulihan hak, pemulihan bagi korban, sudah ganti rugi, itu dapat dikesampingkan. Oke. Pokoknya fokusnya adalah
pengembalian keadaan kepada keadaan yang semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana ini. Jadi tidak ada dendam di antara kedua belah pihak, tidak ada keributan di masyarakat, gitu. Jadi kita menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Berarti Bang bisa dikatakan RJ ini mengelaborasi seluruh perangkat yang ada di masyarakat ya, bukan hanya dari pihak korban dan pelaku saja ya Bang? Iya betul. Dari tadi kata Bang Wahyu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, seperti itu Bang? Ya, semua dilibatkan yang ada di daerah tersebut. Jadi kita juga di sini kan netral, jadi kita semua menggandeng semua masyarakat yang ada di daerah tersebut. Gitu. Keren banget ya sih programnya. Ini benar-benar kita memunculkan hati nurani kita. Dan menunjukkan bahwa kejaksaan itu sisi humanisnya. Betul Seperti itu ya Bang ya? Betul banget. Oke. Nah kemudian Mas Wahyu, Ya, untuk perkara ini sendiri bisa dijelaskan nggak kronologisnya, kemudian garis-garis besarnya seperti apa sih kemudian bisa kok perkara ini dilakukan restoratif justice? jadi kita ceritain dulu nih si Andi ini kenapa ya? Boleh banget. Jadi Andi ini sekitar bulan September di Katibung, dia lagi jalan, kebetulan lewat rumahnya Si Pak Sunarto ini. Sunarto ya. Pas lewat rumah Pak Sunarto dia lihat Andi, kok pintu kamarnya kebuka. Pas dilihat ke dalam kamar itu ada 2 HP lagi di charge. Oh, berarti memang terlihat ya. Iya, ada 2 HP di charge. Ya, Andi masuklah ke rumah tersebut, diambil 2 HP tersebut. Nah, kebetulan Pak Sunarto ini sebenarnya di kamar, cuma lagi tidur ya Pak. Lagi pulas capek nih Pak. Tidur, apa hilang? Bangun-bangun loh, HP-nya mana ya? Bingung ya. Iya, belum ada 10 menit itu tidurnya. Oh. Nah, HP tersebut udah nggak ada nih, udah diambil nanti. Nah, ada 2 HP, Vivo sama Oppo. Yang satu sudah terjual ya, Vivo ya, yang terjual ya. Yang satu terjual, yang satu belum sempat terjual gitu. Nah, setelah tersebut adanya laporan yang berkas ke kami, kemudian Pak Sunarto datang meminta untuk perdamaian. Itu dari korbannya, gitu. Kira-kira. Nah, Tahu nggak kenapa kemudian kok korban bisa? jadi gini Mas Fali, jadi korban ini sebenarnya rumahnya berdekatan ya, berdekatan Bertetangga. bertetangga. Kemudian sekitar 2 minggu dari kejadian pencurian tersebut, mohon maaf ya, bapaknya Iya, Andi Andi ini meninggal. dunia. Kemudian Pak Sunarto ini hatinya tergetar untuk memaafkan Andi karena baru ditimpa masalah kan. Iya. Itu kemudian ibunya juga sekarang tidak ada yang nemenin lagi. Jadi hanya Andi inilah yang sebenarnya kawannya ibu juga. Biar sobat dari saya mengetahui ya, RJ ini kan bukan orang yang mengulang tindak pidana. Betul. Jadi dia ini kan sudah di RJ kan. Ketika kedepannya dia melakukan atau mengulangi kembali tindak pidana itu gimana nih Bang? Tidak bisa dilakukan restoran. Tidak bisa Bisa lagi. Jadi kesempatannya cuma 1 kali. Yang ulang lagi lagi. Sebenarnya intinya itu adalah kesepakatan perdamaian itu sendiri ya Bang ya. Sudah saling memaafkan, dan ini juga keren guys. Pak Sunarto ini punya jiwa yang besar untuk memaafkan yang barang-barang haknya sudah diambil tapi masih bisa memaafkan guys. Wah. Kalau misalkan tadi kita mendengarkan cerita dari Bang Wahyu, dari Ade, dan dari pelaku maupun dari korban, RJ itu sebenarnya program yang sangat bagus sekali Bang. Jadi tidak melulu semua perkara itu sampai di persidangan. Kalau misalkan perkara itu sudah dapat perdamaian, terus pertama kali baru melakukan tindak pidana ya Bang ya, gitu, dan sudah ada pemulihan keadaan seperti semula, yaitu seperti ganti rugi dan sebagainya, ya bisa saja di RJ kan, dan itu bisa jadi pembelajaran bagi para pelaku untuk kedepannya untuk
berpikir kembali lah untuk melakukan tindak pidana itu sendiri ya Bang ya. Gitu. Dan menurut saya ini bisa dibilang menunjukkan sisi humanis dari kejaksaan itu sendiri ya Bang. Benar. Jadi kita tuh nggak asal menuntut orang. Oh iya betul sekali. Orang salah kita tuntut, orang salah kita tuntut. Jadi nggak selamanya kita melihat kesalahan itu dari hanya satu sisi aja. Kita harus bisa melihat suatu kejadian itu dari berbagai sisi. Wah, hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa nih Sobat Triasa. Oke, cukup? Boleh satu untuk Boleh Bang. untuk Andi ya. Pesan saya jangan diulangi lagi, ya, jangan sampai ketemu saya lagi di kantor ini. Kalau ketemu di sini hanya untuk silaturahmi aja. Di sini kamu soalnya sekarang ganti sosok ayahmu di rumah ya. Kamu yang baik, kamu cari uang yang benar. Kalau bisa, kamu kan masih 18 tahun, kamu lanjut ambil sekolah akhir ya. Untuk Pak Sunarko juga semoga ini pilihan yang terbaik. Saya juga terima kasih sekali Pak udah berhati besar ya. Itu sudah mau memaafkan Andi gitu. Mungkin itu saja. Nah, terakhir mungkin gimana? Di Andi ini katanya mau minta maaf secara langsung, salaman pelukan sama Ya. Semoga dapat diambil manfaat-manfaatnya, ilmu-ilmunya bisa tersampaikan semuanya ke seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk Sobat Adiasa untuk like, subscribe YouTube Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sigar, 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 Sigar. Yang telah lama kau petik sumpah dan terus Kepada Allah yang bisa balas, yang bisa balas supaya ini bapak semua di sini ya. Terima kasih banyak. Kamu ini ya, jangan kecewakan orang tua, jangan ulangi lagi ya.